ganti Tuhan. Yang Tuhan Anda Muhammad, Anda ganti Tuhan Anda dengan Yesus. Ganti junjungan. Ganti siapa yang harus memimpin dirimu. Selama ini kamu dipimpin oleh orang dalam kubur, kamu ganti dipimpin oleh Yesus. Shalom, puji Tuhan. Jumpa lagi bersama saya di channel sayangan kita ini, Gereja YouTube. Apa kabarnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan? Terima kasih buat kesempatannya. Kita bertemu lagi di video ini. Saya percaya dan kiranya kita semua masih dalam perlindungan Tuhan ya, dan diberkati Tuhan. Ya, pada kesempatan kali ini teman-teman, saudaraku yang dikasihi Tuhan Gereja YouTube, kami akan memberikan atau menayangkan sebuah debat seru ya, di mana anak buah Juma ya, Rahmat ya, ini tidak sanggup jawab pertanyaan dari Bang Edis TV ya. Dan bagaimana perdebatan ini, dan menurut saya ini pantas untuk kita bagikan teman-teman ya. Mari kita tonton dulu video berikut ini. Nggak ada jawaban gitu. Jadi kebangkitan di dalam agama-agama lain itu nggak ada kebangkitan. Kebangkitan itu hanya cerita omong kosong kalau di dalam agama lain. Tapi di dalam kekristenan, kebangkitan itu adalah sebuah fakta dan kenyataan. Dan itulah yang kami yakini dan kami percaya. Jadi kekristenan itu memberitakan tentang kebangkitan, tetapi Anda sebagai Muslim, Anda memberitakan tentang kematian Muhammad. Untuk cara saya mau ke sana itu caranya gimana, Bang? Hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus dalam Injil. Jadi pesan inti kekristenan itu sederhana, Bang. Bagaimana kita hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ya kan? Bagaimana kita harus hidup yang sesuai dengan teladan Kristus. Seperti itu. Nah, dengan cara demikian, dan kita menanti-nantikan akan kedatangannya lagi yang kedua, sesimpel itu. Begitu. Anda tidak menyampaikan diri Anda dengan gini, terus begini, begitu. Itu buat apa gitu? Pernah nggak Anda mikir gitu, saya ini ngapain sih sebenarnya kok saya harus gini, terus gini. Coba Anda pernah berpikir sedalam itu nggak? Teman-teman saya, Bang, udah banyak, Bang, yang udah capek dia sholatnya. Capek dia. Saya ngobrol dari hati ke hati loh. Dalam suatu saat dalam suatu perjalanan ya, saya ngobrol sama dia, bro, lu nggak capek bro sholat gitu terus? Dia bilang capek gitu. Capek dia sholat itu. Kadang-kadang dia cerita itu, kadang-kadang ini juga ngapain ya, kok gini terus begini, ini maknanya apa gitu. Seperti itu. Dan itu banyak, Bang, yang tadinya dia rajin sholat, tiba pada suatu masa dia udah capek. Dia nggak menemukan sesuatu yang baru di dalam ritualitasnya itu. Makanya bangun pagi-pagi cuci tangan, embus-embus, hirup air kan, hirup air 3 kali begitu kan, gitu kan, karena ada setan katanya tadi malam di situ tidur. Dicuci, besok datang lagi setannya. Dicuci lagi, besok datang lagi setannya, begitu, Bang. Coba nih, saya kasih satu gambar nih, satu gambar yang bagus sama Bang ya. Contohnya ini, Bang. Ini sudah pernah saya bahas dulu. Nah ini bagaimana cara kalian duduk nih. Ini, Bang, saya pernah tanya ini sama orang Islam ini. Kenapa duduknya harus begini? Yang satu duduknya harus begini, ada apa? Apakah kalau selip sedikit maka Tuhan jadi murka atau bagaimana gitu? Kenapa seolah-olah Tuhan Anda kok ngeliatin kaki gitu? Makanya pernah saya bilang, Bang. Saya pernah bilang, Tuhan di dalam Bible itu nggak ngeliatin kaki orang. Ketika Anda datang kepada Tuhan, Anda membawa hati Anda yang tulus kepadanya. Datang kepada Tuhan dengan hati. Jadi Tuhan di dalam Bible melihat hati, dan Tuhan di dalam agama Anda ngeliatin kaki. Banyak orang Muslim bilang, oh saya kalau menghadap Tuhan ya, saya harus cuci tangan, saya harus membasuh wajah saya begini. Loh, di dalam agama Kristen itu nggak bicara mengenai ritualisme, enggak. Di dalam agama Kristen itu berbicara mengenai hati dan jiwa. Bagaimana datang kepada Tuhan itu membawa hati. Kalau di dalam agama Anda, coba, apakah peduli dengan hatimu yang bersih? Coba. Jadi pernah suatu saat ada sebuah perdebatan antara Tuhan Yesus di dalam Injil dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena mereka makan dengan tidak tangan dibasuh. Maksudnya, mereka tidak mengadakan ritual pembasuhan tangan. Jadi orang Yahudi begitu, Bang. Dia kalau mau makan, dia harus melakukan ritual begitu. Nah, tetapi Yesus dengan murid-murid tidak melakukan itu. Begitu.
Karena apa? Karena di dalam kekristenan itu intinya kita itu bukan berbicara mengenai kegiatan-kegiatan ritual-ritual begini. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begini. Entah bedanya apa gitu loh Bang, bedanya apa? Terus kenapa gitu loh? Kalau begini kenapa? Kalau begini kenapa? Apa ngaruhnya gitu sama Tuhan gitu loh? Coba secara logis. Bukankah kita datang kepada Tuhan dengan hati kita, dengan air mata kita, kita mengadu kepada Dia? Betul? Masa iya kalau gerakan begini, oh saya tidak terima itu. Harus gini, atau harus begini. Emang gimana itu? Coba Anda pikirkan, yuk. Seperti itu Bang. Artinya, cobalah Anda pikirkan dalam-dalam, ya kan. Kenapa Anda harus begitu, ritual begitu? Kalau tangannya begini, nanti ada yang bilang begini, ada yang goyang-goyang begini, betul kan Bang? Jadinya, betul nggak Bang? Ya. Iya. Coba. Apa iya kalau nggak begini terus Tuhan lantas marah begitu? Gitu Bang. Apa iya kalau misalnya Anda datang kepada Tuhan, kalau kaki Anda nggak begini, nanti nggak diterima, harus geser dikit begini, ini buat apa gitu loh? Coba hati Anda menjawab itu, biar ngapa gitu coba. Ini saya pernah tanya Bang, udah banyak orang Islam saya tanya tentang ini nih. Kenapa harus begini? Satunya harus didudukin di begini, satunya harus ditekuk begini, dan satunya begini lagi, beda lagi. Ya kan? Kan beda nih Bang. Iya. Saya tanya orang Islam, gua ada Bang, muter jawabnya. Macam ambulan udah. Muter. Gak ada yang tahu Bang. Gak ada yang tahu. Padahal ini adalah satu pilar utama dalam agama Islam, yaitu sholat, tiang agama itu. Bayangkan Bang, soal tiang agama, soal pilar dasar agama Islam, orang Islam nggak tahu Bang, nggak tahu. Selain daripada ngarang bebas Bang. Kalau ngarang bebas tahu. Ini saya tanya begini nanti Bang, jawabannya pasti ngarang bebas. Saya tanya dalilnya, kalau ada dalilnya saya terjun dari Monas Bang. Terjun dari Monas. Kalau ada disebutkan ini dalilnya di Quran Bang. Makanya saya sudah pernah bilang Bang, ada satu statement dari saya gini Bang ya. Ini memang agak gimana ya nih. Saya pernah bilang kalau ada ya Bang ya. Kalau ada orang Islam yang datang ke sini mereka percaya ini Bang. Mustahil Bang, mustahil saya bilang. Kalau ada orang Islam datang kemari dia percaya Quran, saya lompat dari Monas Bang. Termasuk Anda tidak percaya Al-Quran sebenarnya. Begitu. Oke Bang. Dia cuma tahu baca tapi nggak tahu artinya Bang. Iya, kebanyakan orang Islam bisa, karena diajarkan bahasa Arab gitu kan. Betul. Tapi artinya itu saya belum tahu sih. Betul sekali. Kebanyakan orang Islam membaca Al-Quran, dia bukan mau tahu isi Al-Quran itu apa. Dia mau dapat amal Bang, mau cari amal. Dia mau cari pahala. Jadi ketika nanti baca Quran dapat pahala, walaupun nggak tahu isinya apa. Ya kan? Iya. Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nanti waktu begitu, yang barusan kamu baca apa artinya? Kagak tahu. Yang penting saya dapat pahala, dapat amal. Loh. Ya memang pantesan Anda tidak tahu isi Al-Quran karena motivasi Anda membaca Al-Quran bukan mau tahu isinya. Begitu. Itu fakta Bang, nggak bisa kita ingkari. Kalau Abang nggak percaya, coba survei. Tanya orang Islam. Abang Islam kan? Coba waktu baca Al-Fatihah gimana? Coba baca. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, stop. Ihdinas siratal mustaqim itu apa artinya? Nggak tahu kan? Hah? Nggak tahu. Tiap hari Bang, tiap hari Anda dalam sholat mengucapkan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Setiap hari kan? Artinya tahu nggak itu apa? Apa? Google dulu ya. Artinya itu adalah Bang, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Itu artinya Bang. Tiap hari Bang Anda minta-minta ditunjukkan jalan yang lurus. Tiap hari. Sampai sekarang belum dikasih tahu jalan yang lurus. Boleh dikasih tahu belum Bang jalan yang lurus? Coba. Betapa banyaknya orang Islam sholat, tapi dia tidak tahu apa yang diucapkan. Di dalam Al-Quran ada satu ayat yang berbunyi begini. Janganlah kamu sholat. Nih ya, ada satu ayat Quran yang mengatakan, janganlah kamu sholat sampai kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Nih ya. Sebentar, saya bukakan Qurannya. Itu ada di dalam Quran surat An-Nisa, ayat yang ke-43. Saya bacakan ya Bang ya. Saya bacakan. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Coba bukakan An-Nisa nomor 43. Ya, jangan kamu sholat
dalam keadaan mabuk. Ya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Nah, sementara orang Islam banyak bang sholat, tidak sadar apa yang diucapkan. Ditanya apa arti ihdinas siratal mustaqim, kagak tahu. Bukankah itu sama seperti orang sholat dalam keadaan mabuk? Coba. Bukankah Anda sedang melakukan ritualisme belaka? Ambil air wudhu, cuci tangan begini terus begini, coba. Bukankah itu hanya ritual belaka? Padahal di dalam Al-Quran itu dikatakan bang, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan mungkar. Itu yang dimaksud dengan sholat. Tapi bang, banyak bang orang sholat begini, nggak ada perubahan bang, nggak ada perubahan. Buktinya apa? Di masjid dia begini. Setelah silap dikit, dompet diambil, tas diambil. Banyak kan? Iya nggak? Dia ada CCTV di masjid, dia begini, ya kan? Silap dikit, oh ambil tas orang. Nah, bisa bagiin. sudah ketemu bang Qurannya? Udah. Ya, coba dibukakan surat An-Nisa ayat ke 43. Apa di situ dibacakan? Apa di situ dikatakan? Ya, sudah saya baca, Bang. Apa itu, Bang? Ini apa? Bahasa Arabnya apa? Bahasa Latinnya? Bahasa Indonesianya, Bang. Kalau Arabnya lagi nanti abang makin nggak ngerti lagi. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Sampai kamu apa? Kalau dekat dengan mimbar. Sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu menghampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub maksudnya, Bang. Junub. Iya. Nah, di situ ada kata-kata sampai kamu tahu apa yang kamu ucapkan, betul nggak? Iya. Coba tanya sama orang Islam di Indonesia, apa arti ihdinas siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim, betul? Iya. Coba tanya artinya apa? Nggak tahu juga bang, banyak yang nggak tahu bang. Padahal di dalam Quran, janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Memang nggak mabuk alkohol bang, tapi dia nggak ngerti apa yang diucapkan. Nggak ngerti. Termasuk Anda tadi saya tanya apa arti ihdinas siratal mustaqim, nggak tahu kan? Seperti itu. Nah, kalau kita baca Al-Quran, tidak pernah ada di dalam Al-Quran tuh sholat tuh harus pakai bahasa Arab tuh nggak ada bang. Coba saya tanya bang, Muhammad sholat pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasanya siapa itu? Bahasanya bangsa lain atau bahasanya dia sendiri? Paham. Gini, ketika Muhammad sholat, dia pakai bahasa yang dia mengerti atau bahasa yang dia tidak mengerti? Iya, pasti dia pakai bahasa yang dia mengerti, Bang. Nah, Muhammad saja sholat pakai bahasanya sendiri. Kalian sholat nggak pakai bahasa sendiri. Betul? Iya. Muhammad dan para pengikutnya, mereka sholat dengan bahasa mereka sendiri. Nah, kalian sholat pakai bahasa orang lain. Muhammad di dalam Al-Quran, janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Nah, kalian sholat, kalian tidak mengerti apa yang kalian ucapkan. Betul? Coba di Quran mana ada sholatlah kalian pakai bahasa Arab, kalau nggak bahasa Arab nggak sah? Di mana? Di mana ada ayat kayak begitu? Nggak ada bang. Yang ada di dalam hadis, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Ada hadisnya seperti itu. Tapi apakah itu soal bahasa? Ketika Muhammad ngomong gitu, dia ngomong sama siapa? Sama orang Anu gitu, orang Yunani gitu, sehingga harus sholatnya pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab. Gitu bang. Jadi intinya itu saja bang. Intinya saya berpesan kepada anda supaya anda ini ganti Tuhan lah, ganti Tuhan. Yang Tuhan anda Muhammad, anda ganti Tuhan anda dengan Yesus. Ganti junjungan, ganti siapa yang harus memimpin dirimu. Selama ini kamu dipimpin oleh orang dalam kubur, kamu ganti dipimpin oleh Yesus. Itu. Datang kepada Yesus, belajar tentang apa yang diajarkan oleh Yesus supaya kita hidup seperti itu. Seperti itu bang ya. Oke, kita kasih kesempatan kepada muslim lain ya. Sama-sama bang. Maksudnya kecemburuan berkenaan dengan hal itu. Bagaimanakah yang demikian itu? Nabi SAW bersabda kepadanya, susuilah dia, maka kamu akan menjadi haram kepadanya, dan akan hilanglah mahram, bukan haram, mahram. Ini terjemahannya bang, haram. Nah itu salah di situ mahram bang. Kepadanya, dan
dan akan hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Huzaifah. Lalu Sahlah pulang, kemudian berkata, sesungguhnya aku telah menyusuinya, maka hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Huzaifah. Jadi setelah disusuin, Salim yang sudah dewasa ini, tiba-tiba raut cemburunya hilang, cemburu suaminya. Dari mana ini abang bilang? Oh itu nggak nempel bang. Nggak nempel bang. Ngarang bebas. Ngarang bebas bang Saka. Oke, hadis kedua. Sebentar bang, ini hadis kedua ya bang ya. Nih. Oke. Ya. Dari Zainab binti Ummu Salamah, ia berkata, Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya ada seorang yang sudah balik keluar masuk ke rumahmu, dan aku sendiri tidak menyukai ia masuk ke rumahku. Lalu Aisyah menjawab, tidakkah pada diri Rasulullah SAW ada suri tauladan yang baik bagimu? Dan Aisyah berkata lagi, sesungguhnya istri Abu Huzaifah pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Salim keluar masuk rumahku, sedang ia kini telah dewasa. Ya, sedangkan pada diri Abu Huzaifah ada sesuatu terhadapnya. Yang demikian itu bagaimana ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah bersabda, susuilah dia. Oke, siap. Iya, sehingga ia boleh keluar masuk rumahmu. Ini nggak ada, nggak nempel di mana bang? Ya, angkat lagi di scroll bang, di scroll. Oke, lanjut lagi. Ini yang tadi. Yes, oke, baca dulu. Gantian abang baca, Nanti saya terus. Ayo, silakan. Yo. Aisyah ia berkata, Sahlah binti Suhail, istri Abu Huzaifah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Rasulullah, sesungguhnya aku melihat perubahan wajah Abu Huzaifah, bang, bantu bang, gak kelihatan. Berkenaan dengan keberadaan Salim di rumah kami bantu bang. Bagaimanakah yang demikian itu? Salim adalah anak angkatnya bang ya. Nah, Salim adalah anak angkatnya. Nah, yang dimana bang, dia bareng menyusui dulu itu bang, sebelum 2 tahun bang. Mana bukan menyusui mana? Tidak ada riwayat bahwa Sahlah ini dia punya anak, bahkan tidak ada riwayat airnya pak payudaranya itu mengeluarkan ASI, nggak ada. Coba ayo. Gelir. Yo. Berat saudara. Berat ini Bang. Mana ada bang menyusui online? Nggak ada. Bang, saya tunjukkan satu hadis ya sebagai bantahan saya. Ayo silakan. Berarti ini mau dipalsu-palsukan lagi nih hadisnya nih. Mau dipalsu-palsukan. Hehehe. No. Coba hadisnya mana? Okay. Coba lawan dengan hadis juga. Ayo lawan dengan hadis. Mana hadisnya? Bentar, tapi tidak mati bang ya. Bentar aja. Karena saya harusnya dipersiapkan dulu bang Saka. Yeay. Nah itu tadi videonya teman-teman. Puji Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan ya. Itu sangat luar biasa penjelasannya ya. Bersama juga penuturan kata dan sebagainya, ilmu dari Bang Edis ini sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Ya kiranya yang disampaikan bisa juga didengarkan kepada rekan-rekan yang lain, dan akhirnya menjadi memberkati kita semua ya, dimanapun kita berada, dan pastinya jadi berkat gitu ya di setiap pergumulan hidup kita, baik pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam keluarga, pergumulan dalam pekerjaan, dan juga pendidikan, serta juga anak-anak kita. Luar biasa sekali ya untuk pelayanan di media sosial ini ya teman-teman, sangat luar biasa. Banyak jiwa-jiwa dari Malaysia, dari luar negeri, dimanapun menonton Bang Edis ini sangat luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati, dan terima kasih buat semuanya yang sudah setia dukung dan support channel ini.
Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Jangan lupa dukung juga, support channel ini teman-teman ya. Saudara-saudara, bagikan di grup-grup media sosial kita. Dan teman-teman, saudara-saudara, kita rekan-rekan gereja YouTube semuanya, kali ini gereja YouTube bukan hanya membuat tempat untuk naungan gitu ya, untuk apologet, tetapi kita membuat juga sentralnya gitu ya teman-teman ya. Jadi dukung tempat-tempat penginjilan yang dinaungi oleh gereja YouTube. Kenapa saya bilang begitu? Karena sangat-sangat membutuhkan. Banyak program-program kita dari yayasan, salah satunya Yayasan Cipta Pelita Kasih, dan juga sekarang ini tambah lagi CKI, Central Kristen Indonesia ya. Terus dari anak-anak muda kita, generasi muda penginjilan ya, itu sangat membutuhkan juga kita promosiin, kita harus saling mendukung gitu ya. Jadi buat saudara-saudara, rekan-rekan gereja YouTube, ayo kita pergunakan media sosial ini. Nah, kalian bisa memberkati satu sama lain dari kanal-kanal ini teman-teman ya, karena ini sangat membutuhkan jadi berkat juga. Ayo kita ambil jadi berkat untuk gereja YouTube terus menyebarkan firman Tuhan. Itu pengumuman dari saya teman-teman, dan semakin nama Tuhan dipermuliakan di mana-mana dan jiwa-jiwa diselamatkan ya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Ayo berpartisipasi dalam kebaikan bersama Yayasan Cipta Pelita Kasih. Mari kita bersama-sama memberikan sedikit berkat dan menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk mendukung rumah Yayasan Cipta Pelita Kasih. Yayasan ini membimbing dan mengajarkan 30 anak-anak yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Dengan partisipasi saudara, kita dapat memberikan harapan baru dan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tidak perlu banyak, bahkan bantuan kecil saudara sangat berarti bagi anak-anak ini. Mari kita ambil bagian dalam misi mulia ini dan bersama-sama membawa perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap kebaikan yang Anda berikan akan dibalas berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang telah berpartisipasi dalam mendukung rumah Yayasan Cipta Pelita Kasih. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama generasi muda FKPPI, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan untuk kegiatan apologet yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan Central Kristen Indonesia. Bisa melalui Bank Rakyat Indonesia 0421 0100 4996 560. Atas nama Central Kristen Indonesia, dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan.
Dan untuk kegiatan Apologet yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung Asosiasi Sentral Kristen Indonesia melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara Sentral Kristen Indonesia.